Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga untuk mama papa di rumah. Nah, pagi ini ketemu lagi dengan Ibu Diah. Tentunya kita akan belajar tentang tema kebutuhanku. Nah, subtemanya berbeda dengan minggu kemarin. Kira-kira apa ya subtema hari ini? Nah, yuk kita sama-sama belajar. Simak video berikut ini. Di video kali ini kita masih belajar atau membahas tentang tema kebutuhanku. Siapa yang masih ingat anak-anak? Kemarin kita belajar tentang subtema apa? Ya, lihat di gambar itu subtema apa? Iya, betul sekali, subtema pakaian. Nah, hari ini subtema kita yang akan kita bahas atau pelajari yaitu tentang PHBS. PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, anak-anak, perilaku hidup bersih dan sehat ini kita harus terapkan setiap hari ya, agar diri kita tetap bersih dan terhindar dari segala macam penyakit. Nah, kita juga harus memulai kebersihan ini dari diri kita sendiri dulu sampai pada kebersihan lingkungan kita. Nah, anak-anak, adapun topik-topik pada subtema PHBS yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama ada kebersihan dan kesehatan diri, yang kedua ada alat-alat kebersihan diri, lalu yang ketiga itu ada kebersihan dan kesehatan lingkungan, yang keempat ada alat-alat kebersihan lingkungan, dan yang terakhir ada bahaya lingkungan jika lingkungan itu tidak bersih atau lingkungan itu kotor. Anak-anak, nah yang pertama ini ada kebersihan dan kesehatan diri. Kebersihan diri itu harus kita terapkan setiap hari ya sayang ya, agar kita bisa selalu sehat dan tentunya terhindar dari segala penyakit, dari bakteri. Nah, Bu Diah akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk menjaga kebersihan diri. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita untuk membersihkan diri kita agar badan atau diri kita ini tetap bersih dan sehat? Nah, yang pertama, kita harus rajin mandi setiap hari ya. Nah, anak-anak, kalau mandi setiap hari itu minimal 2 kali, pagi dan sore hari. Nanti kalau kita sudah mulai sekolah, kita pagi sebelum berangkat sekolah itu harus mandi ya sayang ya. Nah, yang kedua harus rajin keramas, apalagi yang rambutnya panjang, anak-anak perempuan. Jadi rambutnya harus dikeramasin setiap hari. Pakai apa keramasnya sayang? Iya betul, pakai sampo. Nah, lalu selanjutnya menjaga kebersihan mulut dan gigi. Caranya bagaimana anak-anak? Pinter sekali, menggosok gigi setiap hari. Nah, kalau mandi pagi, gosok gigi juga sayang ya. Nanti kalau mau tidur malam setelah minum susu, kita juga harus gosok gigi agar sisa makanannya tidak menempel di gigi yang mengakibatkan gigi bisa berlubang. Lalu ini yang paling penting juga, harus rajin cuci tangan ya, pakai sabun, jangan cuci tangan pakai air saja ya sayang ya, biar bakteri atau virus itu tidak nempel di kulit tangan kita. Nah, lalu juga kita harus menjaga kesehatan kuku. Bagaimana caranya? Iya betul, caranya dengan memotong kuku yang sudah panjang, jangan dibiarkan panjang dan hitam, kena kotoran ya sayang ya. Nah, yang terakhir kita juga harus rajin membersihkan telinga kita. Kalau anak-anak mungkin potong kuku dan membersihkan telinga belum bisa sendiri ya sayang ya, harus dibantu oleh mama. Kalau membersihkan telinga itu pakai cotton bud ya, pakai pembersih telinga. Nah, anak-anak, selain cara-cara tadi untuk bisa menjaga kebersihan dan kesehatan diri, jangan lupa juga anak-anak di rumah harus juga menjaga diri kita dengan cara makan makanan sehat dan bergizi ya sayang ya. Jangan lupa juga minum air putih yang banyak agar tubuh kita tidak dehidrasi. Nah, anak-anak, sekarang kita mau belajar tentang alat-alat kebersihan diri. Apa saja alat-alat yang kita gunakan untuk membersihkan diri kita? Coba lihat di gambar. Siapa yang tahu itu gambar apa? Iya betul sekali, itu gambar sabun mandi. Jadi sabun mandi itu ada bentuk cair maupun ada yang bentuk batangan ya. Lalu itu gambar apa sayang? Betul, itu gambar sikat gigi. Siapa yang punya sikat gigi seperti itu? Ya, lalu ini ada gambar apa?
Betul sekali, ini pasta gigi atau anak-anak sering sebut dengan sebutan odol ya. Ini odol ini berteman dengan sikat gigi karena dipakainya secara bersamaan. Lalu alat-alatnya apa lagi sayang? Itu bisa dilihat di gambar. Iya, itu apa sayang? Sampo ya, sampo ini digunakan untuk keramas, membersihkan rambut. Lalu ada juga handuk ya sayang ya. Jadi setelah mandi kita pakai handuk biar badan kita kering. Jangan nanti setelah mandi langsung kita buru-buru pakai baju. Nanti bajunya kita bisa basah. Lalu itu ada gambar sisir. Setelah mandi atau keramas jangan lupa kita pakai sisir. Nah anak-anak, apalagi alat-alat yang kita pakai untuk membersihkan diri. Nah coba lihat di gambar, itu gambar apa sayang? Iya betul sekali, itu gambar potongan kuku. Gunanya untuk memotong kuku kita yang sudah panjang-panjang ya sayang ya. Lalu juga ada cotton bud. Cotton bud ini untuk membersihkan telinga kita atau kuping kita yang sudah kotor. Nah, kalau kita potong kuku atau membersihkan telinga, ingat harus dibantu oleh orang dewasa, oleh mama ataupun papa di rumah ya sayang ya. Nah, lalu itu lihat. Nah, ini yang penting juga kita harus pakai setiap hari, yaitu masker. Kita pakai untuk keluar rumah agar kita terhindar dari virus ya sayang ya. Nah anak-anak, lihat gambar yang terakhir, itu gambar apa sayang? Betul sekali, itu ada gambar baju atau pakaian. Jadi agar kita tetap bersih, kita juga harus menggunakan pakaian yang bersih ya sayang ya, yang sudah dicuci dan disetrika oleh mama ataupun mbok. Nah, topik yang ketiga yang akan kita pelajari yaitu tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan. Lingkungan yang bersih ini juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita ya sayang ya. Coba bayangkan jika lingkungan sekitar kita atau tempat tinggal kita tidak terjaga kesehatannya atau kebersihannya. Nah, pasti kamu atau kita semua akan rentan terhadap penyakit. Misalkan penyakit demam berdarah yang diakibatkan karena nyamuk demam berdarah. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan? Yuk kita sama-sama lihat gambar berikut ini. Nah anak-anak, yang pertama kita semua harus menjaga kebersihan rumah dan halaman rumah kita ya anak-anak ya. Kalau di dalam rumah kita harus rajin nyapu, rajin mengepel. Nah kalau di halaman rumah kita, kalau kita ada tanaman banyak, lalu ada daun-daun yang kering, itu juga harus segera dibersihkan ya sayang ya. Nah yang kedua, kita juga tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau kita habis makan sesuatu, ada bungkusnya, segera buang di tempat sampah. Dimanapun anak-anak, di sekolah, di rumah, kalau kita diajak jalan-jalan juga, ingat harus buang sampah pada tempatnya. Nah anak-anak, kita juga harus rajin menanam tanaman ya sayang ya. Tentunya di lingkungan sekitar kita, di rumah, di halaman rumah kita, agar suasana kita tetap asri dan tetap rindang. Nah anak-anak, yang keempat topik yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang alat-alat kebersihan lingkungan. Coba lihat di gambar, apa saja alat-alat yang kita pakai untuk membersihkan lingkungan? Ya, itu ada gambar sapu. Ada sapu ijuk dan sapu lidi. Kalau sapu ijuk itu biasanya kita gunakan di dalam rumah ya anak-anak ya. Kalau sapu lidi biasanya kita gunakan di halaman ya, di tempat tanaman yang kita tanam itu kita sapu supaya juga tetap bersih. Lalu kalau kita sudah sapu, nanti sampahnya kita bisa pakai serok. Itu lihat itu gambar seroknya seperti itu. Di rumah siapa yang punya? Iya pasti punya ya sayang ya. Nah untuk membersihkan meja, lemari atau kaca agar hilang debunya, kita juga pakai alat itu, alat kemoceng atau pembersih debu. Nah anak-anak, lihat gambar itu, ada juga alat kebersihan lapel ya sayang ya. Nah itu lapelnya dipakai mengepel lantai setelah lantainya disapu. Lalu itu ada gambar apa sayang? Iya, ada gambar tempat sampah untuk kita membuang sampah. Nah yang terakhir itu lihat ada gambar alat pembersih kaca jendela kita agar terhindar dari debu ya sayang ya. Nah anak-anak, kita lanjutkan ke topik yang kelima ya sayang ya.
bahaya jika lingkungan itu kotor. Nah, bahayanya apa saja sayang? Tentunya yang pertama akan menyebabkan timbulnya penyakit pada tubuh kita. Lalu yang kedua, rumah atau lingkungan kita akan menjadi tidak nyaman karena kotor. Yang ketiga dan terakhir ini adalah akan banyak munculnya hewan-hewan yang bisa menimbulkan penyakit. Seperti apa sayang hewan yang suka di tempat kotor? Iya, seperti tikus, kecoa, lalat, dan nyamuk. Nah, anak-anak, bagaimana? Videonya sudah ditonton? Nah, demikianlah pembahasan atau pembelajaran kita tentang tema kebutuhanku dengan subtema PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, anak-anak tetap jaga kesehatan diri dan kebersihan diri sendiri dan lingkungan ya, agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Dan jangan lupa anak-anak semua harus makan makanan yang sehat ya sayang. Lalu kalau keluar rumah, anak-anak jangan lupa juga menggunakan masker dan sering-sering cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Nah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita ketemu lagi minggu depan tentunya dengan tema dan subtema yang berbeda. Nah, selamat belajar ya anak-anak ya. Sampai jumpa.